Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam laporan IKI pada bulan Mei 2022. Saya Evi Sofia SPD MMPD, guru SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, megang mata pelajaran kimia. Yang akan saya paparkan pada kesempatan ini adalah masalah tentang kesulitan hubungan antara materi deret volta atau hasil percobaan deret volta dengan menentukan sel volta pada kelas 12 IPA semester ganjil. Laporan IKI bulan Mei ini adalah pembahasan tentang peningkatan keaktifan dan pemahaman peserta didik dengan penerapan metode praktikum dengan menggunakan buah-buahan sebagai sel volta mini di kelas 12 IPA semester ganjil. Deskripsi permasalahan yang saya hadapi pada materi deret volta dan volta ini di kelas 12 IPA adalah kurangnya minat dan aktivitas peserta didik di kelas pada konsep dasar hubungan antara hasil percobaan deret volta dengan penentuan sel volta mini. Peserta didik lebih banyak mendengarkan daripada bertanya atau melakukan kegiatan. Lebih cenderung pasif dan tidak proaktif. Peserta didik lebih banyak diberikan penugasan secara kelompok maupun individu, baik tentang jenis-jenis sel volta primer maupun sekunder. Peserta didik guru lebih menekankan maksudnya pada pemahaman tanpa siswa diajak untuk lebih mengeksplorasi dengan bahan yang sederhana dan mudah dan umumnya bisa di sekitar lingkungan siswa. Akar permasalahannya adalah peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar deret volta dan hubungannya dengan sel volta. Hal ini mengakibatkan menurunnya daya juang dan motivasi dalam memahami konsep dasar deret volta yang kaitannya dengan kemampuan mereduksi maupun mengoksidasi suatu ion logam. Menyusun deret volta berdasarkan hasil pengamatan terhadap kereaktifan logam-logam dalam larutan garam. Alternatif solusinya adalah berdasarkan masalah yang dihadapi peserta didik dalam mempelajari deret volta dan sel volta, ditemukan titik permasalahannya, yaitu kesulitan siswa ternyata dalam memahami kemampuan logam-logam, mereduksi dan mengoksidasi, serta terjadinya arus listrik dari persamaan reaksi redoks. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan kegiatan dengan menentukan arus listrik yang dihasilkan pada buah-buahan, seperti pada buah mangga, jeruk, buah nanas, kentang, dan tomat, dengan berbagai elektroda, logam-logam yang dilakukan pada percobaan deret volta, serta menggunakan voltmeter. Hasil pemecahan masalahnya, setelah metode pembelajaran dengan menggunakan metode praktikum, ternyata 1. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif, lebih antusias, dan lebih mudah memahami. Dan terlihat semua peserta didik melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan praktikum dengan rilaks, seru, dan tertantang untuk terus bertanya. Kedua, meningkatkan keingintahuan siswa terhadap proses volta mini untuk dilanjutkan pada bahan yang lain. 3. Hasil belajar peserta didik juga meningkat. Dilihat dari nilai kuis yang mendapatkan nilai sempurna atau 100 di kelas mencapai 80%. Sumber rujukan solusinya adalah masalah rendahnya motivasi dan minat berlatih peserta didik dalam mempelajari sel volta dan deret volta yang kaitannya dengan kemampuan mereduksi dan mengoksidasi. Rujukan yang kedua adalah penerapan metode praktikum dapat menentukan kemampuan reduksi dalam deret volta dari berbagai logam, seperti Cu, Mg, Fe, Zn, Pb, dan aluminium,
dalam larutan garam. Ketiga, meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran penentuan sel volta mini dengan logam-logam yang digunakan dalam percobaan deret volta. Demikian pemaparan tentang permasalahan yang dihadapi oleh siswa kelas 12 IPA tentang materi hubungan deret volta dengan sel volta. Melalui pemaparan ini, semoga apa yang saya lakukan bisa membantu dan bisa meringankan serta bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa dalam kegiatan belajar kimia di sekolah maupun di laboratorium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.